Salam jumpa dengan Pertanian Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang cara membedakan jeruk nipis lokal dengan jeruk nipis blasteran. Melanjutkan dua pembahasan kita sebelumnya, yakni tentang jeruk nipis atau Citrus aurantifolia mengenal lebih dekat, dan jeruk nipis persilangan atau jeruk nipis blasteran. Kita akan coba membedakan kedua jenis jeruk nipis ini secara lebih detail lagi. Yang pertama kita akan membahas tentang bentuk bunganya terlebih dahulu. Yang sebelah kiri merupakan bunga dari jeruk nipis lokal atau biasa juga dikenal dengan nama latin Citrus aurantifolia. Kalau yang ini merupakan jeruk nipis hasil persilangan atau jeruk nipis blasteran. Bunganya berwarna ungu dan terlihat tadi agak lebih besar jika dibandingkan dengan bunga dari jeruk nipis lokal. Nah, itu terlihat perbandingannya. Nah, kalau yang putih ini bunga dari jeruk nipis lokal. Ya, terlihat seperti itu. Jauh sekali perbedaannya. Baik dari segi warna maupun ukuran. Selain itu, tangkai dari bunga jeruk nipis kampung ini atau jeruk nipis lokal agak lebih pendek jika dibandingkan dengan tangkai bunga dari jeruk nipis blasteran. Ini terlihat penampakan bunga yang ada di batang dari jeruk nipis lokal. Sebagai catatan, yang kita lakukan ini hanya pengamatan secara awam ya, atau berdasarkan orang biasa, petani biasa, bukan berdasarkan pengamatan para ahli, pakar, atau ilmuwan. Yang akan kita bandingkan dan ketahui perbedaannya terkait dengan bentuk bunga, bentuk putik, bentuk daun, bentuk duri, dan bentuk buah. Kalau sekarang kita masih dalam pengamatan terkait dengan bentuk bunga dari kedua jenis jeruk nipis ini. Dan perbedaan keduanya, bentuk bunga jeruk nipis lokal lebih kecil jika dibandingkan dengan bentuk bunga jeruk nipis blasteran. Nah, kalau ini bunganya yang sudah mekar. Itu terlihat agak lepas juga kelopak bunganya ini. Ini terlihat bentuk bunga yang masih ada di batang yang sudah agak mekar. Itu juga sudah mulai muncul calon putiknya. Bentuk bunga dari jeruk nipis lokal ini. Nah, sayang terlepas ya kelopaknya. Kalau bunga dari jeruk nipis lokal ini biasanya kelopaknya itu berjumlah sekitar 4 atau 5 bentuk kelopaknya maksudnya. Dan ukurannya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bunga dari jeruk blasteran atau hasil persilangan ini. Nah, kalau bunga jeruk hasil persilangan ini itu kelopaknya ada 1, 2, ada 6. Nah, itu. Ada 6 yang di tengah-tengahnya. Nah, begini bentuknya. Ini juga ada juga yang sudah terlepas kelopaknya, cuma tinggal 3 lagi. Ada calon putiknya juga di sana. Kemudian diminati oleh semut. Karena bagian putik seperti ini, bagian bunga yang sudah mulai berjatuhan kelopaknya, itu mengandung rasa manis yang sangat disukai oleh semut. Makanya dikerubungi sama semut. Manis gitu loh. Sama juga dengan manusia. Kalau ada yang manis pasti dikerubungi sama semut. Ya, semut-semut yang nakal kadang-kadang ada juga yang jahilnya. Nah, ini sudah kita lihat putik dari jeruk nipis lokal yang sebelah kiri dan jeruk nipis persilangan yang sebelah kanan. Yang sudah berguguran kelopak-kelopak bunganya. Dan sudah terlepas juga itu serbuk-serbuk sarinya. Jadilah dia seperti ini putik. Seperti guci juga. Nah, ini agak melonjong ke atas, agak meruncing juga. Agak lancip. Ini kumpulan dari putik jeruk nipis persilangan atau jeruk nipis blasteran. Berhubung masih dalam masa pertumbuhan, kedua putik ini bentuknya ukurannya relatif sama. Bedanya jeruk nipis lokal tangkainya lebih pendek, jeruk nipis
persilangan lebih panjang tangkainya. Dan warnanya agak lebih gelap jeruk nipis hasil persilangan dibandingkan jeruk nipis lokal. Sekarang kita lihat lagi daunnya. Daun jeruk nipis lokal yang sebelah kiri terlihat ada seperti anakan daun di bagian bawahnya. Jadi terlihat seperti ada dua daun yang berjejeran. Yang satu bagian bawahnya itu agak kecil, yang bagian atasnya agak lebar dan besar. Nah, seperti inilah bentuk daun dari jeruk nipis lokal. Warna daunnya juga agak lebih terang yang jeruk nipis lokal dibandingkan dengan jeruk nipis blasteran atau jeruk nipis persilangan ini. Jeruk nipis persilangan warnanya agak gelap dan di bagian bawah daunnya tidak ada anakan daun. Daunnya tunggal saja terlihat seperti itu. Nah, yang sebelah kanan jeruk nipis hasil persilangan, yang sebelah kiri jeruk nipis lokal, dan ukurannya pun jauh berbeda. Lebih panjang dan kalau lebarnya hampir sama ya. Panjangnya agak lebih panjang daun dari jeruk nipis hasil persilangan ini. Nah, terlihat itu saya sedang mengambil daunnya untuk kita lihat lebih dekat atau yang kita amati tadi. Siangnya saya ambil, dan sekarang kondisinya lagi malam ini. Nah, itulah perbedaan antara daun dari jeruk nipis lokal dan jeruk nipis blasteran. Kalau sekarang kita lihat ukuran durinya. Duri dari jeruk nipis lokal itu lebih pendek, kecil-kecil. Walaupun kecil-kecil, kalau tertusuk tubuh sakit juga itu. Nah, ini ukuran duri dari jeruk nipis persilangan, panjang, hampir sama panjang dengan ukuran buahnya. Itu terlihat ukurannya lumayan panjang, ada sekitar 3-4 cm itu panjang dari durinya. Kadang ada juga yang berukuran panjangnya 5-6 cm. Nah, kalau bentuk buah seperti inilah yang terlihat ini. Buah dari jeruk nipis lokal itu yang sebelah kiri yang saya pegang saat ini. Bentuknya seperti itu. Ini yang ada di batang, yang masih menempel di batang. Nah, terlihat. Ya, kita putar-putar dulu. Kalau bentuk buahnya hampir sama sih, hampir sama. Hanya saja warna buah dari jeruk nipis lokal ini agak lebih terang atau agak lebih cerah dibandingkan dengan warna buah dari jeruk nipis blasteran ini. Kalau yang hijaunya, kalau sudah kuning nanti sama-sama kuning warnanya. Kalau dibiarkan seperti ini terus, diperam lah istilahnya, dibiarkan setelah dipetik, kemudian sama-sama kuning nanti warnanya. Nah, ini jeruk nipis hasil persilangan. Bentuknya hampir sama. Agak susah kita membedakannya. Cuman ukuran buah dari jeruk nipis persilangan ini agak lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran buah jeruk nipis lokal. Nah, itu terlihat saya lagi mengambil 2 buah jeruk nipis persilangan untuk kita lihat saat ini. Nah, itu 2 buah sebelah kanan itu jeruk nipis persilangan, yang 1 buah sebelah kiri merupakan jeruk nipis lokal. Bentuknya relatif hampir sama. Baunya beda ya. Kalau baunya lebih berbeda maksudnya. Baunya agak lebih menyengat bau jeruk nipis lokal dibandingkan jeruk nipis blasteran ini. Bau dari jeruk nipis blasteran agak lebih soft. Nah, kalau yang agak lebih lembut baunya. Kalau jeruk nipis lokal baunya agak lebih menyengat, agak lebih keras, agak lebih strong baunya. Sekarang kita coba belah isinya, buahnya maksudnya. Kita lihat isinya. Yap, seperti itulah penampakan dari jeruk nipis persilangan. Setelah kita belah, bentuknya ada bijinya juga di dalam. Cuman yang kita belah tadi tidak sampai ke bijinya, hanya bagian atasnya saja yang kita belah. Kulitnya terlihat agak tebal ya. Coba kita belah lagi yang jeruk nipis lokal. Yap. Aduh, pisaunya. Cutter. Nah, kalau jeruk nipis lokal seperti ini. Terlihat kulitnya itu agak lebih tipis jika dibandingkan dengan jeruk nipis persilangan. Nah, itu.
Dari segi warnanya juga agak berbeda sedikit. Kalau yang sebelah kiri, yang jeruk nipis lokal, itu agak kehijau-hijauan warnanya. Kalau yang ini agak ke apa warnanya ini? Kemerah-merahan juga bukan. Agak kecoklatan, coklat-coklatan lah ya. Nah, seperti itulah keadaannya. Nah, bedanya jeruk nipis lokal sebelah kiri, jeruk nipis persilangan sebelah kanan. Kemudian kita geser ke atas, bentuk daunnya berbeda. Jeruk nipis lokal sebelah kiri, jeruk nipis persilangan sebelah kanan. Bentuk bunganya juga berbeda, ukuran bunganya berbeda. Kemudian putiknya, bentuknya juga berbeda, agak lebih gelap warna hijau dari jeruk nipis persilangan dibandingkan jeruk nipis lokal. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalam.